Perkenalkan, nama saya Indria Grinawangkonista dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kelas 3 semester 1 dengan NIM 23142011. Baiklah, saat ini saya akan membahas tentang pergaulan remaja Kristen dengan mata kuliah agama Kristen. Dan dosen pengampu Pendeta Yesi Jacob STH MTH. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS. Terima kasih. Pembahasan yang pertama yaitu pergaulan sehari-hari remaja. Keberhasilan para remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, psikologis, maupun faktor lingkungan. Dalam seharinya, remaja, khususnya remaja Kristen, tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. Remaja dituntut memiliki keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, menerima atau memberi kritik, bertindak sesuai dengan norma dan lain-lain. Zaman sekarang, banyak remaja bahkan dalam kalangan remaja Kristen terjerumus dalam hal yang tidak baik. Padahal ada dalam firman tertulis, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik." Dalam 1 Korintus 15 ayat 3. B. Faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan karakter. Yang pertama, pola asuh orang tua. Memperkembangkan keseluruhan eksistensi si anak merupakan tanggung jawab dari orang tua. Tanggung jawab orang tua antara lain memenuhi kebutuhan-kebutuhan si anak, baik dari sudut organisasi maupun psikologis. Kebutuhan akan perkembangan intelektual melalui pendidikan, kebutuhan atas ketakwaan atau kerohanian, serta kebutuhan akan rasa dikasihi, dimengerti dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan-ucapan, dan perlakuan yang baik. Dengan demikian, si anak akan dapat tumbuh dan berkembang ke arah pribadi yang baik. Tahu memilih yang terbaik dalam hidupnya, dan yang paling penting, si anak takut akan Tuhan. Kedua, norma masyarakat. Kehidupan manusia dapat berlangsung pada hubungan-hubungannya yang terus-menerus dan timbal balik dengan lingkungan hidupnya, dengan alam sekelilingnya. Dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan ini, manusia dipengaruhi dan bisa mempengaruhi lingkungan tempat ia berada. Ada kalanya manusia bisa berbuat semena-mena terhadap sesuatu yang terdapat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. C. Etika pergaulan remaja Kristen. Etika pergaulan adalah bagian dari hidup kita dalam bermasyarakat, sehingga seakan-akan hidup kita dibatasi oleh suatu jaringan norma berupa larangan, ketentuan, kewajiban, dan sebagainya. Sekarang yang menjadi bahan pertanyaan dan menolak, apakah kita memikirkan etika pergaulan kita, karena etika sendiri merupakan filsafat tentang bidang moral mengenai kewajiban kita serta tentang yang baik dan yang buruk. Etika dalam Alkitab menitik beratkan bukan hanya pada ekspresi lahiriah, melainkan pada pikiran hati, motivasi, rasa
tingkah laku yang harus bertanggung jawab terhadap Allah dan manusia. Bagaimana kita berbuat dan bertindak menurut firman Tuhan. D. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Banyaknya faktor yang menyebabkan kenakalan para remaja, antara lain: 1. Kurangnya kasih sayang orang tua. 2. Pergaulan dengan teman yang tidak sebaya maupun teman yang mendatangkan pengaruh buruk. 3. Peran dari perkembangan intelek yang berdampak negatif. 4. Tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah. 5. Dasar-dasar agama yang kurang. 6. Tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya. E. Pandangan Alkitab terhadap remaja. Alkitab mengajarkan bahwa sebagai remaja Kristen, tubuh kita adalah bait Allah yang hidup. Paulus amat memperhatikan perbuatan dan tingkah laku orang Kristen. Ia berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus demikian: "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" 1 Korintus 3 ayat 16. Kemudian ia berkata lebih lanjut, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." 1 Korintus 6 ayat 19. Bagi remaja dunia, tubuh adalah alat untuk melampiaskan nafsu. Tetapi bagi remaja Kristen, tubuh ialah bait Allah yang kudus, sehingga remaja Kristen sepatutnya hidup dalam kekudusan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita dipanggil untuk meninggalkan semua kebiasaan yang dapat memperhambat kita tetap hidup dalam dosa, supaya kita dapat hidup dalam kekudusan. Apakah ada dosa-dosa yang membelenggu kita seperti pesta pora, mabuk, judi, narkoba? Kita perlu memohon kepada Tuhan agar kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk lepas dari perbuatan-perbuatan dosa yang memperhambat kita. Menurut remaja dunia, pesta pora, mabuk, judi, dan narkoba selayaknya adalah hal yang normal atau biasa-biasa saja. Tetapi menurut Alkitab, semua itu mempermudah kehidupan kita, sehingga kita hidup dalam belenggu dosa. Remaja Kristen yang pada umumnya takut akan Tuhan, yang pada dasarnya hidup dalam terang, yang diharapkan akan senantiasa menjadi terang dan garam lingkungan di mana kita berada seperti perintah atau kehendak Tuhan. Terima kasih.